Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Gurwala. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Baiklah anakku sekalian, kita mulai saja belajar kali ini, yaitu belajar tema 3 tentang makanan sehat, dan subtema adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Baiklah, kita mulai saja. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Ya, betul ya. Kita sudah belajar bagaimana menemukan informasi dengan apa? Dengan kata tanya, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan diagram peta pikiran, ya. Kata tanya, informasinya apa? Mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Di mana mengetahui informasi tempat, kata tanya kapan, mengetahui informasi waktu, kata tanya siapa, mengetahui informasi pelaku atau tokoh, kata tanya mengapa, mengetahui informasi alasan suatu hal, kata tanya bagaimana, mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, ini kata tanya yang memberikan informasi-informasi pada teks, ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan materi pelajaran hari ini? Nah, di dalam teks itu kita akan menemukan kosakata, ya, kosakata baru dalam teks atau sebuah kalimat, sebuah kosakata baru yang kita tidak ketahui arti-artinya. Baiklah, coba perhatikan, kita baca teks berikut ini dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, kira-kira di sini ada kosakata baru apa ya? Atau ada kata-kata apa yang baru yang kita tidak paham? Ya, oke. Nanti kita akan gali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan menggunakan kalimat tanya seperti berikut. Misalnya, kita berkatanya apa? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Ya, nah ini ya cara membuat pertanyaan dengan tabel ya. Masih ingat ya, itu di pembelajaran ke-6 di subtema 2 ya, menggunakan kata tanya dan tambah dengan tabel ini ya. Kemudian siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak terkena kabut asap. Nah, baiklah. Nah, dari bacaan tersebut kita mendapatkan kosakata baru dalam teks. Ada kabut, ya, ada kondensasi, ya, ada asap, ada
pencemaran, ada dampak, ada iritasi, ada kawasan. Nah, mungkin anakku sekalian tidak paham nih yang namanya kabut apa sih? Apa sih yang namanya kondensasi? Apa sih asap? Apa sih pencemaran? Apa itu dampak? Atau iritasi? Atau kawasan? Nah, kosakata baru ini dapat kita lihat di mana? Di Kamus Bahasa Indonesia ya. Silahkan dicari yang punya Kamus Bahasa Indonesianya. Tapi di Google ya sudah menyediakan Kamus Bahasa Indonesia online ya. Silahkan kalian cari ya web akbi.online. Nanti kalian klik ya AKB online itu, nanti akan ketemu. Nah, ketika aja misalnya mencari kata kabut, apa kabut itu? Nanti itu nanti akan ada artinya atau ada definisinya. Begitupun kondensasi ya. Jadi sekarang lebih mudah ya. Kita bisa mencari kata-kata baru itu melalui Kamus Besar ya Indonesia secara online ya. Nanti bisa kamu praktekkan ya. Baik. Berikutnya adalah muatan ilmu pengetahuan KD 32 dan KD 42. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan ya. Cara untuk menjaga organ pernapasan menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Nah, kalau kita sekarang kan sedang masa pandemik COVID-19. Juga termasuk ya cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Makanya menggunakan masker itu sangat wajib dan perlu ya di rumah, luar rumah ya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Dengan apa? Dengan berolahraga ya, kemudian kerja bakti di rumah maupun kerja bakti di lingkungan sekitarnya ya. Yang ketiga adalah menanam pohon di lingkungan sekitar ya. Ini juga termasuk cara menjaga kesehatan organ pernapasan ya. Dengan pohon ini kita bisa untuk udara yang segar ya. Karena pohon itu memberikan penghijauan, mengeluarkan udara yang bisa kita hirup ya, yang bisa kita dan berguna bagi kesehatan tubuh kita ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.